Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Rida Liri Hidayat, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Kamulyan, Kabupaten Bandung Barat. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai seorang masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mereka mampu memuliakan dirinya dan orang lain, yaitu merdeka secara batin dan menjadi mandiri, merdeka secara lahir. Kekuatan diri atau kodrat yang dimiliki menuntun murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah oleh orang lain. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Lalu, mengapa pendidikan anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Pendidikan anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, karena kedua faktor ini memainkan peran penting dalam membentuk pendidikan yang relevan, berdaya guna, dan berkelanjutan. Kodrat alam mengacu pada sifat dan karakteristik dasar yang dimiliki oleh manusia dan lingkungannya. Ini termasuk pemahaman tentang keberagaman alam semesta, siklus kehidupan, dan prinsip-prinsip ekologi. Pendidikan yang mempertimbangkan kodrat alam membantu anak memahami keterkaitan antara manusia dan lingkungan, serta pentingnya berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup. Sedangkan kodrat zaman mencerminkan kondisi, perubahan, dan tuntunan dari waktu ke waktu. Di era digital dan globalisasi saat ini, pendidikan perlu mempersiapkan anak untuk menghadapi tantangan dan peluang yang ada, seperti teknologi yang terus berkembang, perubahan sosial, dan dinamika ekonomi global. Hal ini membutuhkan kurikulum yang relevan dan metode pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi serta keterampilan untuk beradaptasi dengan perubahan. Dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, pendidikan dapat menjadi lebih relevan dan aplikatif dalam kehidupan nyata anak. Anak dapat belajar tidak hanya teori, tetapi juga bagaimana menerapkannya dalam konteks nyata dan menghadapi tantangan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman juga, pendidikan dapat membantu anak mempersiapkan diri untuk masa depan yang tidak pasti dan dinamis. Mereka dapat mengembangkan keterampilan adaptasi, kreativitas, dan kemandirian yang diperlukan untuk sukses dalam karir dan kehidupan pribadi mereka di masa depan. Secara keseluruhan, pendidikan anak yang mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman tidak hanya membentuk individu yang cerdas dan secara akademis, tetapi juga individu yang sadar akan lingkungan, mampu beradaptasi dengan perubahan, dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan serta budaya. Yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berhamba pada anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berhamba pada anak menggambarkan pendekatan yang memposisikan anak sebagai fokus utama dalam proses pendidikan, bukan hanya sebagai objek yang menerima pengetahuan, tetapi sebagai subjek yang aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan penumbuhan karakter.
Inti dari pemikiran pendidikan yang berhamba pada anak menurut Ki Hajar Dewantara yaitu yang pertama, memahami dan menghargai kepribadian anak. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidik untuk benar-benar memahami kepribadian, minat, bakat, dan potensi setiap anak secara individual. Hal ini melibatkan pengenalan mendalam terhadap karakteristik unik setiap anak sebagai dasar untuk menyusun pendekatan pembelajaran yang sesuai dan efektif. Yang kedua yaitu mendorong kemandirian dan pengembangan diri. Pendidikan yang berhamba pada anak bertujuan untuk memberdayakan anak agar dapat mengambil peran aktif dalam proses pembelajaran. Ini mencakup pemberian kesempatan kepada anak untuk mengembangkan kemandirian, inisiatif, dan rasa tanggung jawab terhadap belajar mereka sendiri. Yang ketiga yaitu pengembangan karakter dan moral. Selain aspek akademis, Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi pentingnya pendidikan dalam pembentukan karakter dan moral anak. Pendidik harus membantu anak menganalisasi atau menginternalisasi nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, kepedulian sosial, dan nilai-nilai luhur lainnya yang penting untuk membentuk pribadi yang baik dan bertanggung jawab. Yang keempat yaitu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Konsep ini juga mendorong pendidikan yang inklusif, di mana setiap anak tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau keberagaman lainnya memiliki satu kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Kehidupan belajar yang inklusif dan berhamba pada anak membuka ruang untuk menghargai serta memanfaatkan keberagaman sebagai sumber kekayaan dalam proses pembelajaran. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya mempercayai bahwa peran utama dalam pembelajaran adalah guru dan buku pelajaran. Yang kedua yaitu indikator keberhasilan pembelajaran adalah tercapainya KKM atau kriteria ketentuan minimum. Lalu pembelajaran berfokus pada ketercapaian materi ajar. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya menyadari bahwa pembelajaran harus berpusat pada siswa, karena siswa adalah subjek dari pembelajaran. Yang kedua yaitu KKM bukan satu-satunya indikator keberhasilan belajar peserta didik. Di dalamnya ada penilaian sikap dan penilaian keterampilan sebagai bahan pertimbangan. Yang ketiga yaitu bukan tentang tuntasnya materi, tetapi siswa harus mampu memahami materi yang telah disampaikan. Hal yang akan segera saya terapkan lebih baik agar kelas dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu merancang pembelajaran yang menumbuhkan keaktifan dan kreativitas peserta didik, mengarahkan peserta didik untuk lebih membuka wawasan baru dengan memanfaatkan sumber daya yang bervariatif. Yang kedua yaitu menilai peserta didik secara komprehensif dengan memperhatikan karakteristik peserta didik. Yang ketiga yaitu merancang pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna agar peserta didik lebih mudah memahami materi pelajaran. Demikianlah kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat saya sampaikan, serta refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh dari modul ini. Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak atau Ibu pejuang pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.